Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rejulik Sanandra, NIM 19043130, jurusan akuntansi. Saya akan mempresentasikan tugas sistem informasi akuntansi minggu ke-13. Yang pertama itu pertanyaan diskusi 21.3 buku Remnai halaman 782. Anda adalah konsultan sistem bagi RS, Press, dan Deloitte. Pada turnamen golf tahunan country club Anda, Frank Vender, seorang penjual mobil, menjelaskan sebuah proposal dari Turki sistem dan meminta pendapat Anda. Sistem tersebut akan menangani akuntansi persediaan, piutang, pengajian, utang, dan buku besar umum. Personal Turki akan memasang sistem senilai $40.000 dan melatih para pegawai vendor. Identifikasi tema utama yang Anda akan ungkapkan untuk menanggapi vendor. Identifikasi keuntungan dan kerugian menggunakan sebuah sistem turnkey atau turnkey system untuk mengoperasikan sistem akuntansi organisasi tersebut. Jawab. Tema utama yang harus dibahas dalam menanggapi permintaan vendor yaitu yang pertama, kebutuhan studi kelayakan untuk menentukan apakah sistem baru secara teknis, secara ekonomi, dan secara operasional layak untuk dealer vendor. Kedua, kebutuhan mempelajari sistem untuk mengidentifikasi aplikasi komputer yang bermanfaat dengan dealer serta mempersiapkan spesifikasi mengenai kemampuan yang setiap sistem harus dipenuhi. Ketiga, pentingnya proposal permintaan dari vendor yang bersaingan dan secara sistematis membandingkan. Kemungkinan pertimbangan tipe lain dari komputer yang ditawarkan vendor seperti personal komputer manufaktur, outsourcing, dan EDP konsultan. Keuntungan sistem turnkey yaitu lebih murah dibandingkan menciptakan sistem internal dan paket total, mungkin lebih baik dibayar. Kedua, menghabiskan lebih sedikit waktu dan sumber daya manusia untuk mengembangkan dan menjalankannya. Ketiga, terdapat para ahli baik untuk aplikasi software maupun hardware. Keempat, berbagai item hardware dan software cenderung kurang kompatibel. Keempat, dapat menyediakan pelatihan dan bantuan staf kerugian, yaitu kerugian sistem turnkey. Yang pertama, software atau hardware mungkin tidak sepenuhnya cocok dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, modifikasi software mungkin tidak dapat dipenuhi dalam perjanjian asli atau modifikasi mungkin tidak memungkinkan. Ketiga, meningkatkan kerentanan dalam kelangsungan bisnis vendor. Keempat, kurangnya pengendalian terhadap perancangan. 2. Pertanyaan diskusi 21.4 buku Remnai halaman 782. Sarajon memiliki sebuah toko eceran yang tumbuh pesat dalam menghadapi kompetisi berat karena melayani pelanggan yang buruk, penagihan yang terlambat, serta rentan kesalahan pengenalan persediaan yang tidak efisien. Demi keberlangsungan pertumbuhan perusahaan, SIA-nya harus ditingkatkan. Tetapi Sarah tidak yakin apa yang ingin dia capai perusahaan yang menggunakan SIA. Sarah telah mendengar mengenai prototyping, tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya prototyping itu, apakah ia dapat membantu. Bagaimana Anda akan menjelaskan prototyping kepada Sarah dan berikan sebuah penjelasan keuntungan dan kerugian serta kapan penggunaannya tepat? Jawab. Prototyping adalah pendekatan desain sistem di mana model kerja yang disederhanakan dari suatu sistem informasi dikembangkannya. Intinya, prototip adalah versi sistem yang diperkecil dan eksperimental yang diminta oleh pengguna. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi persyaratan dasar sistem. Penekanannya adalah pada keluaran apa yang harus diproduksi daripada bagaimana seharusnya diproduksi. Model draft pertama dibuat dengan cepat dan berhari-hari atau berminggu-minggu, dan mungkin serta diberikan kepada pengguna sehingga mereka dapat bereksperimen dengannya. Ini kemungkinan penggunaan untuk menentukan apa yang mereka ingin sistem capai dan apa yang mereka suka dan tidak suka misalnya.
Berdasarkan reaksi dan umpan balik mereka, pengembangan bermodifikasi sistem dan menampilkan kembali kepada pengguna. Proses berulang dari penggunaan percobaan dan modifikasi berlanjut, sampai penggunaan puas bahwa sistem memenuhi kebutuhan mereka. Langkah kedua yaitu membuat sistem beroperasi. Dua pilihan adalah menggunakan prototip yang sudah dikembangkan atau menggunakan prototip sebagai modal untuk mengembangkan sistem baru. Keuntungan dari pembuatan prototip yaitu yang pertama, definisi yang lebih baik untuk kebutuhan pengguna. Kepuasan yang lebih tinggi. Yang kedua, keterlibatan dan kepuasan pengguna yang lebih tinggi. Yang ketiga, waktu pengembangan lebih cepat. Yang keempat, lebih sedikit kesalahan dalam sistem yang diterapkan. Yang kelima, lebih banyak kesempatan untuk melakukan perubahan. Yang keenam, lebih murah dibandingkan alternatif. Pengembangan lainnya, kerugian dari pembuatan prototiping. Satu, membutuhkan jumlah waktu penggunaan yang signifikan. Yang kedua, penggunaan sumber daya sistem yang kurang efisien. Yang ketiga, pengembangan sistem yang tidak lengkap. Empat, sistem yang tidak teruji dan terdokumentasi secara memadai. Yang kelima, biaya mempelajari berbagai versi perangkat lunak. Yang keenam, pembangunan yang tidak pernah berakhir. Prototyping sesuai apabila satu, ada tingkat ketidakpastian yang tinggi tentang apa yang dibutuhkan. Kedua, pertanyaan apa yang harus diajukan tidak jelas. Yang ketiga, sistem akhir tidak dapat divisualisasikan dengan jelas karena proses pengambilan keputusan masih belum jelas. Yang keempat, kecepatan adalah masalah. Yang kelima, sistem harus memenuhi hanya satu atau dua kebutuhan kritis utama. Yang keenam, ada kemungkinan kegagalan yang tinggi. 3. Permasalahan buku 20.1 Romney halaman 783. A. Tuliskan keuntungan dan kerugian pendekatan tiap-tiap vendor. B. Rekomendasikan serangkaian tindak bagi dan berikan dukungan dengan keputusan Anda. Jawab. Studi sistem harus dilakukan untuk menentukan apa yang dibutuhkan sebelum membuat keputusan mengenai alternatif-alternatif ini. Studi ini harus membuat pilihan menjadi lebih murah. A. Tuliskan keuntungan dan kerugian pendekatan tiap-tiap vendor. Keuntungan paket software itu yang pertama, biaya pengembangannya lebih rendah. Beberapa estimasi mengindikasikan bahwa sebuah paket mungkin berbiaya antara 1/20 dan 1/5 biaya estimasi pengembangan sistem internal. B. Software lebih dapat diandalkan pengguna lain telah menggunakan sistem tersebut, sehingga sistem telah melalui lebih banyak pengujian. C. Biaya perawatan yang lebih rendah, termasuklah yang melakukan perawatan. D. Penerapan yang lebih tinggi, cepat sistem dapat diinstal segera dan oleh karena itu organisasi dapat mulai menerima manfaat segera. E. Staf dapat melakukan pekerjaan lain, programmer dapat bekerja pada proyek lain segera. F. Pendokumentasikan yang lebih baik, pendokumentasian paket mungkin lebih baik. Kerugian kostum software. A. Pendekatan yang paling menghabiskan biaya. B. Programmer yang berkualitas mungkin mahal, sulit dicari, dan lain-lain. C. Pengembangan program menghabiskan waktu, pengguna perlu menunggu hingga software tersebut dibuat. D. Produk tidak dapat diuji dan mungkin tidak ada garansi kualitas produk. E. Melibatkan penguasaan pengendalian yang signifikan. Keuntungan software yang dimodifikasi. Software cenderung lebih memenuhi kebutuhan pengguna dibandingkan paket software. Biasanya lebih murah dibandingkan kostum software, dapat diterapkan lebih cepat dibandingkan kostum software. Kelemahan software yang dimodifikasi. Yang pertama, mungkin sulit melakukan programmer bersedia memodifikasi kode. Yang B, mungkin ilegal untuk memodifikasi software. C, mungkin memodifikasi software membatalkan dokumen vendor. D, perubahan program mungkin tidak didokumentasikan dengan tepat sehingga menyebabkan dokumentasi ketinggalan zaman.
C. Mungkin menyebabkan masalah pengendalian dan menyebabkan kesalahan pada program. B. Rekomendasi serangkaian tindakan bagi dan memberikan dukungan dengan keputusan Anda. 4. Permasalahan 20.6 buku Romney halaman 787. A. Apa yang manajemen S1 dapat lakukan secara berbeda untuk membuat proyek ini berhasil? B. Apakah permasalahan pengembangan internal yang didokumentasikan dalam kasus ini? C. Bagaimana permasalahan internal tersebut dapat diatasi mencegah kegagalan sistem? Jawabannya itu A. Apa yang manajemen S1 dapat lakukan secara berbeda untuk membuat proyek ini berhasil? A. Menegosiasi lebih banyak waktu untuk menyelesaikan proyek. B. Memberikan laporan kemajuan bulanan kepada manajemen. C. Menginformasikan manajemen puncak tentang masalah dan tantangan tak terduga yang menyebabkan penundaan atau membuat proyek jauh terlambat dari awal. D. Lebih terbuka dengan manajemen yang mengkomunikasikan biaya dan potensi masalah. E. Membekukan persyaratan agar pengembangan dapat dilanjutkan tanpa terhalang oleh permintaan baru. B. Apakah permasalahan pengembangan internal yang didemonstrasikan dalam kasus ini? A. Mengembangkan perangkat lunak khusus sulit, memakan waktu, dan rawan kesalahan. B. Jadwal waktu bisa padat dan proyek sering tidak selesai tepat waktu. C. Persyaratan dan perencanaan sistem seringkali kurang. D. Mungkin ada komunikasi dan kerjasama yang tidak memadai antara pengguna dan pengembang. C. Bagaimana permasalahan internal tersebut dapat diatasi mencegah kegagalan sistem? A. Manajemen seharusnya menjelaskan kepada manajemen bahwa pengembangan in-house itu sulit, memakan waktu, dan rawan kesalahan. Hal ini dapat difasilitasi dengan mengutip contoh proyek pembangunan dalam rumah. Lebih disukai dari dalam industri mereka sendiri, sehingga manajemen dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang risiko dan manfaat pembangunan dalam rumah. B. Rencana proyek yang dipikirkan dan dokumentasikan dengan hati-hati harus disiapkan. C. Rencana cadangan dengan skenario terburuk dan waktu penyelesaian proyek harus disiapkan. D. Personel kunci harus ditunjuk sebagai penghubung antara manajemen dan tim proyek sehingga informasi yang kredibel dan tepat waktu dapat dikomunikasikan bolak-balik. Pada akhirnya, perusahaan membatalkan perangkat lunak dan menyewa 2 vendor untuk membantu mereka dalam proyek. Satu vendor merancang dan membangun sistem dan vendor lainnya menguasai pekerjaan vendor pertama. Itulah presentasi dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.